Jika tidak mengambilnya, jadi kemana yang satunya? Kamu yang membersihkan ruangan ini, ucap Mary sambil menunjukkan satu antingnya. Aku hanya melakukan tugasku. Aku tidak menemukan sampah yang seperti itu. Jadi, jika ingin menuduhku pencuri, Anda harus memiliki bukti yang kuat. Ucap Bella mulai merasa kesal karena terus dituduh mencuri. Saking kesalnya sampai mengeratkan kepalan tangannya. Cukup mencurigakan bahwa anak muda melakukan pekerjaan seperti ini. Bukankah kamu mengincar barang berharga para pengunjung? Ucap Mary sambil menyilangkan tangannya di dada. Apa katamu? Ucap Bella dengan marah. Beraninya kamu bicara seperti itu kepadaku. Ucap Mary berteriak. Kemudian Mary berlari ke arah Bella dan menjambak rambut Bella. Kamu benar-benar. Ucap Bella. Bella pun membalas menjambak rambut Mary. Dan akhirnya keduanya saling menjambak rambut. Kamu tidak boleh melakukan ini. Ucap karyawati di sebelah Bella membantu meleraikan mereka. Sayang, apa yang kamu lakukan? Cepat hentikan. Ucap Bayu berteriak dan ikut membantu meleraikan. Minta maaf kepadanya sekarang. Ucap karyawati di sebelah Bella. Dia yang pertama menjambak. Suruh dia minta maaf. Ucap Bella sambil jambak-jambakan. Bella lepaskan dia. Ucap karyawati itu. Kenapa menyuruhku minta maaf? Kenapa? Ucap Bella. Karena dia tamu kita. Ucap seorang wanita berambut pendek datang menghampiri mereka. Rupanya wanita itu adalah atasan mereka. Maaf sudah meresahkan Anda. Akan kutemukan barang yang hilang itu. Jika tidak bisa menemukannya, saya akan mengganti kerugiannya. Ucap atasannya. Sebelumnya, aku ingin menerima permohonan maaf dari pegawai kasar ini. Ucap Mary dengan marah meletakkan kedua tangannya di pinggang dan melototi Bella. Tunggu apa lagi Bella? Kamu harus minta maaf sekarang. Ucap atasannya marah ke Bella. Tetapi Bella gelagapan masih tidak rela untuk minta maaf. Karena menurutnya ia tidak salah apa-apa. Bella. Teriak atasannya ke Bella. Ah yang benar saja. Ucap Bella sambil merasa sangat kesal. Kemudian Bella membungkukkan badannya. Dikira mau minta maaf. Rupanya Bella malah mengambil plastik berisi sampah-sampah yang ada di bawah sampingnya. Setelah itu, Bella membuka plastiknya dan mengeluarkan semua sampahnya ke lantai. Astaga, kamu gila! Teriak Bella. Semua yang ada di ruangan itu terkejut melihat Bella mengeluarkan semua sampahnya di lantai. Ya, aku yang gila di sini. Ucap Bella sambil mengorek-ngorek sampah yang ada di lantai dengan sapu. Aku akan membayar berlian yang tidak kusentuh jika itu tidak ditemukan. Itu cukup membuatku gila bukan? Ucap Bella sambil kesal dan mengorek-ngorek sampah dengan sapu untuk mencari anting berlian yang hilang itu. Bella, hentikan. Ucap atasannya. Anda memintaku menemukannya. Ucap Bella dengan lantang. Pegawai hotel harus memahami saat ada tamu yang marah. Kamu tidak dengar saat aku menyuruhmu meminta maaf. Ucap atasannya. Aku tidak bersalah. Kenapa harus minta maaf? Ucap Bella. Tamu hotel selalu benar. Teriak atasannya. Yang benar saja. Hah.
ucap Bella dengan kesal dan melempar sapu itu di tumpukan sampah. Bayu melihat ke arah pintu. Rupanya dia melihat Reza yang sedang ikut menyaksikan. Bayu pun merasa gugup dan salah tingkah. Kemudian dia berjalan menjauh, tak sengaja dia menginjak anting. "Ah, kakiku!" ucap Bayu berteriak karena kakinya tertusuk anting. "Apa ini?" ucap Bayu dan menyentil anting itu dan terbang ke arah mereka. "Antingku!" ucap Mary berteriak. Saat Mary hendak ingin mengambil antingnya di lantai, anting itu malah diinjak Bella dengan sengaja. "Singkirkan kakimu!" ucap Mary sambil berusaha mengangkat kaki Bella. "Tamu ini sama sekali tidak benar," ucap Bella dengan mukanya yang datar. "Permintaan maaf harus dilakukan oleh orang yang bersalah. Hei wanita kasar, minta maaflah padaku. Akan kusingkirkan kakiku jika kamu minta maaf," ucap Bella. "Dia luar biasa," ucap Reza dalam hati, merasa terkagum-kagum kepada Bella. "Kamu gila," teriak Mary kemudian merengek menangis. Atasan hotel itu berlutut. "Maafkan saya, Bu," ucap atasannya minta maaf karena kelakuan Mary. Bella pun merasa kesal dan jengkel dengan yang dilakukan atasannya. "Hei, kamu bukan tandinganku. Aku bisa menuntutmu karena asal menuduhku. Tapi itu hanya buang-buang biaya materai," ucap Bella kemudian menendang anting berlian itu dan pergi meninggalkan mereka. "Maafkan saya benar-benar minta maaf," ucap atasan itu dan pergi memanggil Bella. "Hei, Bella," ucap atasannya pergi menyusul Bella. "Ini sangat menjengkelkan," ucap Mary sambil merengek nangis. Lalu Mary melirik ke arah pintu. Rupanya dia melihat Reza, yaitu pacarnya. "Sayang," ucap Mary terkejut. Bayu masih terkejut melihat Reza. Dia terduduk di dekat meja dan menyembunyikan wajahnya di balik tisu. "Sayang," ucap Mary. Reza pun tersenyum. Karena sudah merasa kecewa atas apa yang telah dia lakukan selama ini dan berbohong ingin menemuinya di Bali malah berdekatan dengan temannya sendiri yaitu Bayu. Kemudian Bayu pergi meninggalkan Mary. "Sayang, tidak. Ini sangat menjengkelkan," teriak Mary histeris sambil menangis. "Setelah kehilangan cinta, aku akan menulis. Selamat tinggal. Malam yang singkat. Selamat tinggal. Hasrat yang bukan milikku," ucap Reza dalam hati. Beberapa saat kemudian, ketika Reza sedang berjalan, Reza melihat seorang pegawai tadi yaitu Bella sedang dimarahi oleh atasannya yang tadi. "Meski hanya pekerja paruh waktu, kamu tidak memiliki sopan santun sebagai karyawan di sini," ucap atasannya mengomeli Bella. "Pegawai harus bekerja sesuai dengan bayaran mereka. Aku harus diam saja jika tidak dihormati," ucap Bella. "Uang sama dengan penghormatan. Setidaknya di sini. Gaji yang kamu terima berasal dari dompet pelanggan," ucap atasannya. "Itu tidak benar," ucap Reza berbicara sendiri. "Bayaran 10.000 per jam terlalu kecil untuk mengorbankan harga diri serta emosiku," ucap Bella. "Jika tidak puas dengan gajimu, berhenti saja," ucap atasannya. "Kenapa kamu mengatakan itu?" tanya Reza ke atasan Bella kemudian menghampiri mereka berdua. "Dia tidak bersalah.
Kamu mau memecatnya seperti itu? Ucap Reza dengan lantang dan percaya diri. Bella dan atasannya terheran-heran dengan orang yang tak dikenal ini tiba-tiba ikut bicara. Kemudian Reza terlintas mengingat apa yang dikatakan Andre. Diamlah sebentar dan jangan menyebabkan masalah. Mengerti? Reza pun tersadar. Dia diperlakukan seperti pencuri. Bukankah menurutmu itu tidak adil? Ucap Reza ke atasan Bella. Karena Reza sedang memakai seragam pegawai hotel yang ia curi tadi di ruang ganti. Atasan Bella merasa jengkel kenapa pegawai-pegawai ini begitu lantang. Apa bagian SDM tidak melakukan tugas mereka dengan baik? Ucap atasnya sambil menunjuk Reza dan Bella. Cukup. Hitunglah hari kerjaku setelah bulan kemarin. Dan kirimkan uangnya ke rekeningku hari ini. Ucap Bella. Pelanggan itu benar. Presiden pun diturunkan jika melakukan kesalahan. Ini bukan zaman restorasi. Ucap Bella sambil melepaskan celemeknya dan melempar ke atas meja di belakang atasannya. Aku setuju. Apakah pelanggan itu benar? Cara berpikir mereka terlalu kuno. Ucap Reza. Atasannya semakin jengkel atas ucapan mereka yang lantang itu. Keluar. Kalian berdua. Keluar sekarang. Ucap atasannya. Apa? Keluar sekarang. Ucap atasannya yang semakin jengkel dan mengusir mereka berdua.